Ya, saya sedikit highlight khotbah tentang sia-sialah kalau bukan Tuhan. Ya, sudah aman ya. Sorry, tadi settingannya belum mantap. Ya, ternyata ada perubahan, belum di setel ulang. Nah, ya saya sampaikan kembali tentang namanya hal yang sia-sia kalau bukan Tuhan. Ya, Mazmur 127 ayat yang pertama di hari Minggu kemarin saya menyampaikan tentang sia-sialah kalau bukan Tuhan. Sekarang semua harga naik, apapun semua naik ya. Kemarin saya juga sampaikan hari itu. Nah, orang Kristen harus tahu bahwa kita ini butuh Tuhan. Ya, kalau tanpa Tuhan, semua usaha kita ini sia-sia. Saya orang yang hidup berkali-kali jatuh bangun dari usaha, bangkrut, dan kenapa? Karena tanpa Tuhan. Saya orang berhala dan hidup dengan namanya pikiran, logika, dan cenderung semua itu dinalar dengan pikiran manusia. Ya, saya. Nah, saya coba jalani hidup saya itu dengan apa yang menurut pandangan saya baik. Ujungnya ya bangkrut, hancur, dan lain sebagainya. Nah, saya mau sampaikan dari firman tersebut, tanpa Tuhan hidupmu akan sia-sia. Seringkali orang ingin cepat kaya. Dia membangun akan namanya kehidupannya supaya bisa berhasil, ujungnya hancur. Ada orang main trading, dari dulu tegur, jangan main trading, main dia hancur. Dia membangun semua tanpa firman, saudara, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan, tanpa namanya suara Tuhan. Dikasih tahu pun tetap diterobos. Nah, beberapa orang bisa bercerai, kawin cerai. Kenapa? Ya karena nggak ada Tuhannya. Anda bisa memulai dengan namanya hidup pernikahan di gereja. Ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, saudara diberkati. Setelah keluar dari gereja, banyak orang Kristen juga nggak hidup membangun rumah tangga dengan Tuhan. Ada banyak orang usaha juga hancur berantakan tanpa Tuhan juga. Loh, kenapa? Karena sia-sia. Yang apapun yang saudara kerjakan tanpa Tuhan, jelas saudara tidak bisa namanya mengakhiri hal itu dengan luar biasa. Saya dahulu punya bos ya, dan bos saya ini kaya raya luar biasa lah. Ya, bos saya ini uangnya nggak berseri lah ibaratnya. Ya, itu 7 turunan juga mungkin nggak habis hartanya. Nah, tapi hidupnya tidak bahagia, rumah tangganya kacau, dan seringkali justru tidak ada kasih di tengah-tengahnya karena saling namanya, mohon maaf ya, berkhianat satu dengan yang lain. Dalam rumah tangga itu seringkali kita akan menemui pengkhianatan. Kenapa? Karena nggak ada Tuhannya. Kalau ada Tuhannya, saudara akan takut. Mau berkhianat mikir, saudara. Mau main curang, mau namanya melakukan kejahatan, saudara akan mikir dan tidak berani untuk melanggar. Itulah pentingnya takut akan Tuhan. Nah, dengar baik saudara, saya juga nemuin lagi iparnya itu dekat dengan saya, dan saya melihat dia hidup sederhana. Kaya raya sih enggak, miskin juga enggak. Dan saya melihat keluarga ini yang takut Tuhan, hidupnya itu justru bahagia, bisa ya layaknya keluarga yang kita impikan ataupun juga yang saudara harapkan. Apa itu keluarga? Nah, saya melihat itu waktu saya dulu belum menikah ya. Nah, saya juga melihat di dalam keluarga istri saya yang enggak kaya-kaya banget, sederhana aja. Ya, saya juga melihat keluarga istri saya lagi yang lainnya yang saudara-saudaranya penuh dengan kekayaan dan harta. Tapi justru hidupnya nggak baik-baik aja, saudara, malah kacau balau. Bukan mereka nggak Kristen, mereka Kristen, tapi membangunnya bukan dengan Tuhan, tapi membangun dengan pikiran, sehingga mereka bisa begitu mencintai uang ketimbang Tuhannya. Nah, saya melihat keluarga istri saya yang ya mayoritas takut Tuhan, dan melihat ya kita bisa kumpul dan bisa fellowship, ya, bisa namanya menikmati apa itu keluarga, dan bisa namanya bertemu sapa tanpa permusuhan, saudara. Kenapa? Tuhan semuanya yang membentuk sebuah kehidupan keluarga. Nah, kalau saudara tanpa Tuhan, saudara kan kawin cerai, saudara. Kenapa? Ya, jangan dipikir bahwa saudara memulai semua itu dengan Tuhan di depan gereja, saudara menikah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi di luar gereja, who knows, selain kamu dengan Tuhan. Yang dimana banyak orang tidak membangun rumah tangganya dengan Tuhan, ujungnya kacau semuanya dan berakhir ya dengan perpisahan. Itulah sebabnya saudara perlu belajar bahwa sia-sialah tanpa Tuhan. Ada lagi orang yang membangun sebuah usaha, pekerjaan. Saya orang yang sering kali lah mengalami kebangkrutan.
ya, dan sampai trauma dan bangkit lagi, trauma lagi, kayak gitu lah, berapa kali lah terjadi seperti itu. Nah, lihat bagaimana Petrus di dalam Yohanes pasal 21 kemarin saya sampaikan, Petrus berusaha semalam-malaman, ya, keluarganya keturunan nelayan kalau saudara memperhatikan keluarga Petrus, dan dia coba namanya memancing, ya, menjaring ikan, tidak satu pun ikan yang dia dapati. Ingat, zaman yang kita jalani ini zaman yang sulit, saudara. Mungkin saudara nggak kekurangan ekonomi, tapi mana tahu justru keluargamu yang berantakan. Mungkin keluargamu happy-happy aja, tapi mungkin ekonomimu yang morat-marit. Dan saudara perlu tahu, Tuhan tuh menyeimbangkan segala sesuatunya di dalam orang-orang ataupun anak-anak Tuhan yang mengikuti, ya shalom, mengikutinya. Nah, Petrus lempar dan tidak dapat apa-apa. Tapi waktu Petrus dapat perintah Tuhan, lemparkan jaringmu. Ingat ya, dapat 153 ekor di ayat 11. Ini yang penting. Kemarin Tuhan sampaikan bagus sekali bahwa apa? Jalanya. Mungkin orang memperhatikan hasilnya, memperhatikan 153 ekornya. Orang dalam bekerja, dalam usaha, mungkin orang hanya memperhatikan uang, harta, kekayaan, dan everythingnya. Tapi Tuhan justru mempertahankan hal yang lebih penting. Apa itu, Pak? Jala. Ya, kalau robek semuanya nggak ada hasil. Kalau robek semuanya akan keluar kembali, ikan itu akan kembali kepada alamnya, yaitu air ataupun laut, ya, di danau tersebut. Nah, dengar baik saudara, seberapa saudara menganggap jala itu penting, karena banyak orang waktu diberkati, ya, jalanya robek, sehingga uangnya yang menguasai hatinya, bukan kita yang menguasai. Kemarin saya kasih ilustrasi juga bagus saudara, kalau saudara dengarkan firman itu. Nah, perhatikanlah, kalau Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan hati saudara, sebenarnya gitu. Nah, makanya kalau saudara ikut Tuhan, seringkali mungkin kita akan berlama-lama. Namanya kadang-kadang, ya, terima kasih buat Pak Gun, ya. Ya, Tuhan namanya kok lama. Saya juga merasakan hal yang serupa. Tapi kadang-kadang kita nggak mengerti, untuk mempertahankan jala kita ini supaya tidak robek, itu butuh proses yang panjang dan lama. Tapi hasilnya tidak mengecewakan Tuhan. Nah, dalam berkat Tuhan, Tuhan tuh mengingini itu. Bukan jadi pengkhianat saudara, setelah diberkati hilang dari rumah Tuhan, hilang dari namanya perkumpulan doa, hilang dari persekutuanmu dengan Tuhan. Nah, ini membuat sebenarnya hidupmu ya robek jalamu, sehingga saudara namanya yang dikuasai dan lebih namanya daging daripada rohmu yang lebih hidup. Nah, tanpa Tuhan, semua hartamu itu sia-sia. Kenapa, Pak? Karena sorga nggak bisa disogok dengan uang. Ya, sorga ataupun Yesus yang memiliki sorga itu nggak bisa disogok dengan namanya harta kekayaan, tapi daripada hidup saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemarin saya juga kasih ilustrasi tentang Bahtera Nuh. Ya, bagaimana Nuh dipimpin Tuhan tidak mengalami kecelakaan, tapi hidupnya justru yang diselamatkan. Dengan jangan pun keluarganya saudara, ya, binatang piaranya pun tidak ada yang mati. Ibaratnya binatang aja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Pak, hari ini saya nggak terpelihara dengan baik, ya, karena kamu menyia-nyiakan Tuhan. Ada Tuhan yang maha kudus, maha kuasa, maha hadir, bisa berada dimanapun saudara berada, dan dia bisa muncul dengan kekuasaannya yang besar. Nah, bagaimana kamu memanfaatkan Tuhan yang besar ini di dalam hidup saudara? Zaman perjanjian lama saudara tahu bahwa itu tidak semua manusia bisa mendekat kepada Allah, hanya imam-imam yang dikuduskan Tuhan. Nah, sekarang kita itu punya privilege hal yang sama seperti dalam perjanjian lama, tapi seringkali kita membangun semua kehidupan kita tanpa Tuhan, ujungnya sia-sia. Saya sekali lagi mau ulangi bahwa saya berkali-kali hancur berantakan saudara, dan terus namanya coba bangun kembali. Ya, kadang-kadang ada yang sampai tuh belasan tahun saudara. Kenapa? Ya, karena saya tidak ngerti namanya hidup saudara. Kita perlu Tuhan bagaimana, ya saudara, membangun dan bisa berhasil. Bahwa dalam Mazmur 127 itu ayat yang keempat atau yang kelima berkata bahwa dia akan memberkati orang yang dikasihinya, ya, saat tidur. Jadi saat tidur aja diberkati saudara. Saudara mau diberkati? Ada amin saudara. Belajar hari ini kita ngomong kasihilah Allahmu. Nah, ya, itu khotbah kemarin tentang sia-sia tanpa Tuhan. Saudara bisa nonton, ya, klik nama saya di pojok kiri handphone saudara, di layar handphone saudara di pojok kiri itu, di situ ada link YouTube, saudara bisa klik, carilah khotbah yang tadi saya highlight khotbahnya barusan. Nah, saudara, hari ini saya nggak bicara tentang sia-sia, kita bicara tentang kasihilah Allahmu.
Ya sebenarnya kita juga hal yang sama ya, kasih Tuhan itu kita mengerti, tapi seringkali juga kita mempraktekannya yang sulit. Nah lihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25, ya kenapa sih kita harus mengasihi Allah? Perhatikan saudara. Ya saya mau sampaikan bahwa tidak semua orang Kristen itu akan diselamatkan. Kenapa Pak? Karena bukan masalah Kristennya, tapi bagaimana cara hidup saudara mengikuti Tuhan. Karena Kristen itu bukan bicara tentang agamanya, tapi bagaimana makna Kristen itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Ya saudara harus mengikuti cara-cara hidup seperti Tuhan yang saudara pilih sebagai raja di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kekristenan ini tidaklah dijalani dengan baik dan benar ya. Kalau dibilang Pak tahu dari mana? Saya udah sering kali kasih kesaksian saudara. Ya saya sedikit kasih pandangan sedikit lah. Waktu saya dikasih penglihatan sama Tuhan, banyak orang Kristen tuh tertinggal sebenarnya. Ya tertinggal, dan kalau tertinggal ya sulit saudara ketemu Tuhan. Nah artinya gimana? Ya setelah namanya Yesus menebus dosa saudara dan saya lewat nyawanya di kayu salib, kita ya akan punya namanya akan namanya salvation ataupun keselamatan. Nah keselamatan saudara dan saya ini ditebus pakai darah Tuhan kan. Nah nanti kalau misalnya tertinggal, kamu harus tebus pakai darahmu sendiri atau nyawamu sendiri. Nah kalau sekarang dengan ditebus pakai darahnya Yesus cuma kasih perintah, ya ikuti Tuhan dengan betul, tapi saudara bisa namanya melanggar perintah-perintah, ini bahaya saudara. Kalau dibilang Pak dia kan mengampuni, betul, tapi kalau sepanjang namanya kita diampuni, saya nggak bicara pengampunannya berapa kali banyak karena pengampunannya luas ya, tapi yang bahaya adalah kalau kita terus menghidupi dosa, lama-lama kita hidup dalam dosa, jadi hamba dosa seperti dalam Yohanes 8 ayat 34. Nah kalau jadi hamba dosa nggak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Nah itu akan ditinggal saudara. Kalau dibilang Pak kok serem, saya lebih baik jadi hamba Tuhan yang ngomong apa adanya daripada kita pura-pura nanti waktu event atau momen tersebut terjadi pengangkatan rapture, saudara akan kaget dengan ya mata melongo, kok nggak pernah ada yang kabarin. Saya sudah kabarin berkali-kali ke anak-anak Tuhan bahwa nanti waktu Tuhan datang yang kedua kali, penglihatan yang saya lihat banyak anak-anak Tuhan tuh tertinggal. Nah lihat ya, saya bukan nakut-nakutin saudara, makanya baca Alkitab biar ngerti ya. Saya kalau bilang nanti oh Bapak nakut-nakutin, baca Alkitab biar kamu tahu saya nakutin apa sesuai dengan Alkitab tertulisnya begitu. Nah ya jadi lihat Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sekali lagi, nanti kita baca sampai 27. Kemarin saya nyampein ini juga di sebentar nih. Oke. Nah pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, ya Shalom, untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat ayat 26. Jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27. Jawab orang itu, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya dengar baik saudara. Di zaman sekarang ini banyak kita bicara tentang kasih, itu sudah hambar saudara. Nah mengenai tadi yang saya bicarakan, yang saya lihat tentang namanya pengangkatan, rapture, akan namanya kehadiran Tuhan Yesus di awan-awan. Dia tidak datang yang kedua kali, tapi dia cuma mampir di awan-awan, ngangkat anak-anak Tuhan. Dan dengar baik ya, waktu saya dapat penglihatan itu, Tuhan ngasih saya dua hal. Ya, yang pertama kasih akan semakin hilang. Yang kedua manusia akan makin jahat. Nah saudara lihat, itu berapa tahun yang lalu saya dikasih firman itu, saya ngelihat dua ini digenapi Tuhan. Ya artinya nubuatannya terjadi. Ya ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Saudara mau selamat saudara? Ya kita semua pengen selamat kan? Ada amin saudara. Ya belajar kasihilah Allahmu. Kenapa kita harus belajar mengasihi Pak? Ya seringkali kita akan bicara tentang kasihilah sesama. Kemarin saya dalam trip pelayanan ke Klaten ya, temanya ini, kasihilah sesama. Ya kenapa ngomongin kasih sesama? Waktu saya khotbahin saya bilang kita nggak mungkin, ya dengerin ya, ada banyak orang berpikir kita ini punya kasih, masalahnya begitu. Ya di mana Tuhan berkata bahwa kasihilah Allahmu dulu. Dengan apa? Dengan segenap hati, itu yang pertama. Nah menjadi orang Kristen, saudara harus belajar tentang kasih kepada Allah.
Ya bukan sesamanya. Kenapa Pak bukan sesamanya? Karena nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau tidak tertuju kepada Allahnya dulu. Ya saya ulangin ya. Karena orang Kristen berpikir, wah saya ini punya kasih. Nggak mungkin, saya bilang. Manusia itu nggak mungkin punya kasih. Waktu saya khotbah begitu di depan para pendeta, saudara, semua pada melotot, saudara. Oh. Loh iya, saya bilang. Manusia itu nggak mungkin punya kasih, saya bilang. Karena kalau saudara mau punya kasih, harus belajar dulu kepada yang punya kasih. Siapa Pak? Ya Tuhan lah. Makanya firman-Nya berkata apa? Kasihlah Allahmu dulu. Saudara nggak mungkin bisa mengasihi istrimu, suamimu, anakmu, ya orang tuamu, kalau bukan ke Tuhan dulu. Mustahil menurut saya. Nah ini kita jadi orang Kristen, pengennya apa? Tuhan mengasihi kita. Nah kita belajar mengasihi enggak? Banyak yang enggak, kalau mau jujur. Nah Tuhan minta kasihlah sesama. Nah Tuhan ngajarin saya begini, kamu harus belajar mengasihi dia dulu. Maksudnya aku dulu, kata Tuhan. Loh kenapa gitu Tuhan? Kenapa enggak sesama gitu loh? Nah Tuhan ngajarin saya begini, karena manusia nggak punya kasih. Di sini kenapa Allah itu ngasih hukum yang pertama adalah kasih Allahmu dulu. Nah saudara harus belajar ini, saudara. Ini bukan semata-mata dia karena dia Allah, bukan, saudara. Ya mungkin saudara akan menganggap karena dia Allah Pak, karena dia maha kasih Pak, bla 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 dan sebagainya. Ya terserah lah, saudara mau cara pandangnya bagaimana. Kenapa di dalam hukum pertama itu kita harus mengasihi Allah dulu? Karena yang punya kasih itu Tuhan, bukan manusia. Coba lihat dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, kalau saudara buka Alkitab bisa buka, yang mau nyatet silakan nyatet. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu apa? Berasal dari mana? Dari Allah, bukan dari manusia. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari mana? Dari Allah, bukan dari bapakmu ya. Oh saya dilahirkan dari Bapak Sugiono, bukan, saudara. Kasih muncul dari mana? Dari Allah. Tahu dari mana Pak? Dari mana Pak? Allah Pak. Anak Allah mempraktekkan kasih itu. Bagaimana Pak kita tahu bahwa Allah mempraktekkan kasih itu? Yesus turun ke bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Nah tahu dari mana Allah itu punya kasih? Nah itu Yohanes 3 ayat 16. Ya lihat ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini suka saya kata-kata ini. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh karenanya. Amin ya saudara. Yang percaya katakan amin. Allah itu kasih ya. Dengerin ya. Bagaimana Pak kita bisa mengasihi sesama Pak? Kasihi Allahmu dulu. Nggak bisa kamu mengasihi sesama tanpa Allahnya. Nggak mungkin menurut saya. Kemarin istri saya bicara begini ya. Waktu saya lagi rapat saudara dengan teman-teman saya. Ya saya lagi rapat. Ya kita lagi ngomongin sesuatu lah. Ya nanti hasilnya kita akan lagi diolah lah ibaratnya. Kemarin saya lagi rapat sama beberapa teman-teman, dan istri saya bilang begini, biarlah dalam pelayanan ini kasih Allah tuh muncul, bukan kasih manusianya. Terus teman saya bengong, hah? Maksudnya gimana tuh katanya? Ya memang manusia nggak punya kasih, saya bilang. Memang Allah yang punya kasih. Nah kita belajar dari yang punya, makanya dia bilang maha kasih. Nah kita belajar dari dia. Nah waktu kita bisa mengasihi sesama, karena apa? Karena kasih Allah ini udah turun ke kita, baru kita bisa mengasihi sesama. Kalau enggak ya enggak bisa. Kita ini kan manusia, sifatnya kan licik. Ya hati manusia tuh mengerikan. Kalau saudara pikir bahwa saya punya kasih, nggak mungkin. Manusia itu nggak mungkin punya kasih kalau saudara nggak belajar kasih dari Allahnya dahulu. Ya yang percaya katakan amin, yang ngerti bilang amin.
Loh kenapa Pak? Karena kalau saudara dipukul orang, digampar, jebret, bawaannya pengen bales loh. Kalau kita dihianatin orang, kepahitan nggak? Pahit lah, nggak mungkin nggak. Kalau saudara dijahati orang, mau balas nggak? Pasti pengen balas. Ini lahirnya kita begitu loh. Manusia itu tamak, cinta uang bukan cinta Allah. Ya, bisa matiin orang, bahkan pencuri, suka yang untung tidak mau yang rugi, sukanya diberi daripada memberi, sukanya apa? Korupsi. Nah kalau saudara bilang manusia punya kasih, bagi saya percaya firman tidak mungkin. Kalau saya, kenapa Pak? Karena kasih itu Allah. Makanya Tuhan kasih hukum yang pertama, kasihlah Allahmu dulu. Kejadian 6 ayat 5. Nah, saya bukain saudara ya. Ini firman udah bosan saya bukain. Kejadian 6 ayat 5. Kemarin kita bahas tentang Nuh ya di hari Minggu. Kenapa Nuh tuh bisa selamat? Karena berhubungan yang gak punya kasih. Makanya hidupnya benar. Nah, beberapa orang Kristen, kenapa Pak? Nggak benar Pak. Ya karena hubunganmu dengan Tuhan jelek. Ya ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia apa? Besar di bumi, ya bukan kecil. Dan bahwa segala atau semuanya kecenderungan manusia ngapain? Jahat. Lihat firmannya. Yang ngomong bukan saya. Demi uang manusia bisa tipu orang ya. Mau temen deket kek, mau bapak anak kek, tetap urusan duit, warisan, berani namanya melakukan yang jahat. Ayo, betul Pak, betul. Ya, kalau saudara bilang, "Oh, saya ini punya kasih." Tidak mungkin. Sepanjang hidupmu nggak kenal Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, mustahil. Kemarin saya ditelepon, dihubungin lah oleh satu pendeta, bilang begini, "Pak, terima kasih Pak buat pelayanannya kemarin." "Oh iya, sama-sama Bu," saya bilang. Setelah Bapak layanin, dia bilang, ada satu jemaatnya dia yang bermusuhan dengan orang tuanya sendiri. Dan dia itu dipukulin semasa kecilnya, ya uangnya diambil, diusir, pokoknya mohon maaf ya, orang tuanya ini jahatnya luar biasa terhadap anaknya. Nah yang dilayanin jemaatnya itu anaknya, jadi benci banget dengan orang tuanya, sampai keluar perkataan tuh begini, "Sampai mati saya nggak akan bertemu dengan orang tua saya, walaupun dia mati saya akan pergi jalan-jalan." Bayangin saudara. Tapi di gereja, haleluya, nangis-nangis saudara, puji Tuhan. Di rumah saudara, sampai lu mati nggak akan gue datang ke kuburan lu. Maksudnya di rumah duka atau mana lah. Kenapa? Dendamnya luar biasa. Saya pernah musuhan loh dengan mama saya sendiri. Saya diperlakuin tuh, wah nggak enak dah. Saya suka tolong mama saya, tapi mama saya waktu saya masuk Kristen, wah ya lihat setan tuh, karena saya waktu itu kan belum ngerti firman ya. Mengasihi orang tua mah ngerti sebenarnya, tapi ngasihin sesama nggak ngerti lah saudara. Kenapa? Karena saya orang introvert. Nah singkat cerita, waktu saya terima Yesus saudara, mama saya tuh ngutang pakai nama saya saudara. Yang ngutang tuh orang tua saya, bukan saya. Nama saya yang dibawa. Karena saya percaya dengan orang tua saya, ya nggak apa-apa pakai nama saya. Taunya mama saya waktu saya masuk Kristen, wah terjadi pertengkaran hebat. Ya saya mengalami namanya nggak enak lah, diusir segala macam, dan saya gelandangan saudara ikut Tuhan. Dan saya dalam keadaan seperti itu, utang yang atas nama saya ditagih juga saudara. Mati nggak saudara?
Dan saya tagih ke mama saya karena mama saya yang berutang, bukan saya sebenarnya. Ditagih, dia bilang, karena lu udah gini, lu bayar aja sendiri. Waduh, saudara tahu saya marah luar biasa. Dan saya sampai berucap begini saudara, kalau saya pembunuh bayaran, saya bilang, orang yang pengen saya matiin itu mama saya sendiri. Saya bilang begitu tanya istri saya kalau saya bohong. Saya bukan orang lahir jadi orang Kristen yang langsung seperti sekarang ini, ngerti firman, enggak, banyak gejolaknya saudara. Kalau saudara ikut Tuhan, kok begini pak, kok begini, kamu belum tentu seberat saya lah. Saya ikut Tuhan tuh gembel saudara, ikut Tuhan tuh telantar saudara, nggak bisa makan, dimusuhin banyak orang, dibilang sesat gini, macam-macam lah saudara. Saya sendiri dengan istri saya waktu itu. Dia bilang, kalau saya ya punya jasa namanya matiin orang yang pengen saya matiin tuh mama saya sendiri, saya bilang gitu. Wah, sakit hati saya, kepahitan saya. Tapi saya hidupnya tetap ke gereja saudara, karena saya baru bertobat kan, ke gereja. Dan herannya Tuhan itu pakai hamba-hambanya ini yang berkhotbah saudara, ngomongin semuanya tentang kepahitan. Dari gereja ini, dari persekutuan doa ini, itu nggak saling kenal saudara. Gereja ini nggak tahu saya gereja di sono, gereja ini nggak tahu saya persekutuan doa ini. Jadi saya orang muter, orang keliling. Waktu saya keliling-keliling saudara, saya ketemu paling tidak 5-10 pendeta saudara ya. Itu ngomongin semuanya tentang pengampunan. Dan saya sampai bingung, khotbah begini banyak, saya bilang, kok khotbahnya pengampunan semua. Herannya ada saya di situ. Kamu harus ngampunin. Oh, saya nggak mau saudara, ngampunin enak bener. Saya nih, nama saya hancur berantakan saudara. Saya itu paling nggak suka soal uang. Kalau ribut-ribut soal uang tuh paling nggak bener-bener saya. Ya, dan minggu di hari Selasa saya ingat tuh, gereja di mana lagi saya lupa lah, ngampunin, nggak mau, saya bilang enak aja. Hari ketiga nggak mau, keras hati saya. Hari kelima saudara, ngampunin, tetap saya nggak mau. Ini yang ngomong pendetanya beda-beda loh. Keenam nggak mau. Di hari ketujuh saudara, saya ibadah hari Minggu. Ada pendeta muda waktu itu, dia juga baru bertobat 2 tahun saudara, udah jadi pendeta. Dan dia khotbah, ngomong bagus sekali. Ya saya nggak bisa jelaskan panjang lebar, nanti khotbah saya kemakan waktunya. Dia bilang, kamu lahir tanpa seizin Tuhan gak akan lahir. Terus dia cerita proses pengampunan. Dia bilang, kamu tahu ada namanya anak dengan orang tua, tiba-tiba kena ke saya saudara. Dan dia bilang, saya tahu kamu itu, kita sebagai manusia bisa nggak ngampunin? Tidak mungkin bisa, dia bilang. Nah ini dari banyaknya pendeta, yang satu ini sebenarnya saya nggak terlalu suka dengar karena baru bertobat. Kecenderungannya kalau khotbah tuh sombong semua isinya. Tapi saya nggak ngerti kenapa ya namanya Tuhan tuh bisa pakai manusia modal kayak apapun untuk ya memulihkan hati kita. Saya nggak tahu harus ngomongin tentang begini. Mungkin di hidup saudara hari ini lagi dengar firman gini, banyak juga yang lagi nggak beres di hatimu. Kamu dengerin saudara ya. Dan dia bilang, saudara tahu ibu ini, dia bilang dihina-hina, dia nggak punya anak, mandul, dihina-hina, dan dia juga kepahitan. Bagaimana dia bisa ngampunin? Dia bilang begitu. Kamu tahu kita ini manusia nggak bisa mengampuni, dia bilang itu. Setuju saya bilang. Dan sampai namanya dia masuk kamar, dia bilang, Tuhan, Roh Kudus, dia bilang waktu itu, aku ini tidak bisa ngampunin, tapi ikut engkau harus ngampunin. Dan dia cerita panjang lebar ya, cerita itu tentang anak lah pokoknya dengan orang tua. Saya nangis saudara di dalam ibadah itu. Kenapa? Terharu dengar ceritanya.
Dan dia bisa mengampuni karena apa? Doa. Doanya bagaimana, Ma? Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Sepulang saya ibadah itu, saya bilang sama istri saya bilang saya mau ngampuni mama saya. Dan saya berlutut di kamar, ya, dalam lutut saya berlutut di kamar. Saya bilang, Roh Kudus, saya ini nggak mungkin mau ngampuni mama saya sebenarnya, nggak mau, saudara. Tapi saya tahu ikut Engkau itu harus ngampunin, supaya kita ini menerima pengampunan Bapa di sorga, saudara. Ada amin, saudara. Dan saudara tahu saya doa seperti itu, nggak tahu ada kekuatan dari mana tuh, kayak hati saya tuh plong setengah mati. Ya, muncul gitu ya. Waktu saya angkat tangan, saudara, dan saya bilang, Roh Kudus, saya bilang, saya mau ngampunin mamaku, tapi aku nggak mampu. Ini gimana? Saya doanya begitu. Seringkali kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita udah nggak tahan, tapi kita ini nggak berani, malu lah, nggak ngerti doanya mungkin. Ya, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu atas ketidakmengertian hal tersebut. Ya, entah karena kita hanya kurang belajar firman. Akhirnya saya berdoa seperti itu, ada yang turun, saudara. Saya nggak tahu bentukannya bagaimana karena saya hari itu nggak ngerti banyak hal tentang Tuhan. Tapi di hati saya tiba-tiba yang berat ini, yang marahnya luar biasa, penuh dengan kebencian, saudara, hilang begitu aja, plus. Dan saya dapat perintah Tuhan, ngapain pulang kamu? Ngapain pulang, saudara? Minta maaf ke mama saya. Padahal yang ngutang dia, yang disuruh bayar saya. Yang suruh minta maaf saya pula. Lihat bagaimana Tuhan mendidik hati saya. Ya, saya akhirnya ngikutin, saudara. Hah, saya yang minta maaf, saya bilang. Tidak salah, saya bilang. Pulang, minta maaf. Saya akhirnya ikutin, saudara. Karena hati saya udah nggak semarah yang pertama itu. Saya pulang, saya peluk mama saya bilang, maaf ya, Ma. Wah, mama saya dengan sombongnya, lu kan yang salah. Saya dari situ saya peluk orang tua saya bilang, Ma, saya salamin, maaf, saya yang salah. Saya pergi dari rumah itu dan tidak pernah kembali, saudara. Kenapa? Luka di sini saya. Nah, sampai namanya saya belajar firman, ini saya diperbaiki Tuhan, baru saya kembali ke rumah itu. Akhirnya mama saya terima Yesus, yang dulunya benci banget dengan saya nerima Yesus tuh, nggak tahu lah marahnya dia kayak apa. Dengar baik, saudara, kenapa Pak pada akhirnya bisa mengampuni, Pak? Karena Tuhan masuk. Kalau enggak, mana mungkin saya bisa ngampunin orang, saudara. Kalau matiin orang bisa saya. Ya, kalau namanya matiin orang kita jago, saudara. Ngampunin kita kurang jago, saudara. Nah, hidup manusia tanpa Tuhan yang benar, tidak mungkin, saudara, bisa mengasihi dengan benar. Kenapa kita seringkali tidak bisa mengasihi yang sesama? Kenapa? Karena kasihmu kepada Tuhan tidak ada. Ada amin, saudara. Sekali lagi ya, nggak ada yang kebetulan kamu mampir sini. Ya, adakah kita benci seseorang hari ini? Adakah kepahitan hidupmu dengan seseorang? Adakah dendam hatimu hari ini? Kamu perlu beresin. Kenapa, Pak? Nggak ada orang bisa ke sorga dengan dendam. Nggak ada, saudara. Mati ke neraka semua itu. Tahu dari mana, Pak? Baca firman Tuhan, makanya kamu akan temui. Ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Wahyu 21 ayat 8. Galatia 5 ayat 20, 21, 22. Pertengkaran tidak mendapat bagian kerajaan sorga. Yang ngomong firman bukan saya bukan ahli sorga, saudara. Saya juga butuh sorga. Yang gak ada orang dendam, benci, hidupmu bisa berhasil di mata Tuhan, gak mungkin. Ya, hanya Tuhan Yesus, Allah yang benar. Kenapa? Karena dia korbankan hidupnya buat saudara sebagai lambang apa? Kasih yang mengampuni hidup saudara dari dosa perbuatan saudara. Inilah kasih yang dibuktikan Allah kepada kita semua. Ya, ada amin, saudara, bahwa kasih Allah itu nyata. Nah, kalau ada dendam kita, ada kemarahan kita, ada iri kita, bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan? Mustahil, saudara, nggak mungkin. Makanya saya bilang manusia itu nggak mungkin bisa punya kasih kalau kita nggak belajar kepada yang punya kasih. Apa pentingnya, Pak, kita punya kasih, Pak? Penting.
Karena hidupmu nggak di hutan sendirian, ya kecuali hidupmu sama monyet, ya, itu nggak perlu kasih saudara, mungkin. Nah, kita hidup sesama manusia. Ya, berkali-kali saya ketemu manusia, ya, mohon maaf ya, saya kadang-kadang dulu ya waktu saya masih dididik di proses Tuhan, ya manusia itu irian soalnya. Kita beli kompor saudara, beli kompor yang baru, tetangga lihat beli kompor dia, ya kita nyalain kompornya, panas tuh. Ya yang panas tuh harusnya kompornya saudara, yang panas malah tetangga saudara yang ngelihat kita beli kompor. Kenapa? Manusia itu begitu. Kita beli kulkas, saya juga mau beli kulkas. Ya, kulkasnya yang dingin, yang kedinginan tetangga sebelah saudara. Kita beli AC, sama. Apa? Sirik setengah mati. Punya mobil berantem lah, ribut. Alah, mobil jelek aja. Yang ngomong jelek aja nggak bisa beli mobil. Nah, saya berdoa Bapak Ibu harus tahu kenapa Tuhan itu ngasih hukum yang pertama, kasihilah Allahmu dulu. Karena kita memang nggak punya kasih. Kalau saudara bilang, oh kita punya kasih kepada Allah, Yesus nggak perlu turun saudara. Nah, kenapa? Karena kita ini seringkali melakukan banyak hal yang jahat daripada kita namanya belajar mengampuni orang yang bersalah kepada Bapak Ibu sekalian. Dengar baik saudara, saya ini orang yang keras. Saya ini orang yang penuh dengan kesombongan. Saya ini orang yang gak bisa diatur. Saya cuma bisa takluk satu hal. Apa Pak? Kasih. Saya gak mungkin orang bisa bertobat punya. Gak mungkin. Kenapa Pak? Saya ini orang bengal setengah mati. Ya saya suka namanya berantem, ribut, dan nantang. Orang kalau nantangin, tak nantangin balik saudara. Itu saya. Ya tapi waktu saya, kenapa bisa jadi pengikut Yesus dengan begitu serius gitu? Jawabannya cuma satu, kasih Tuhan. Kenapa kasih Tuhan? Karena saya lihat sendiri saudara. Suatu hari saya melakukan dosa. Waktu saya melakukan dosa, setelah saya terima Yesus tentunya, dan waktu saya, namanya hidup kita belum tahu persis tentang firman itu bagaimana. Sampai satu hari itu saya jatuh dalam dosa dan penuh dengan penyesalan dalam perbuatan dosa tersebut. Nah, sampai saya masuk kamar, saya berdoa saudara. Dan ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan setia. Kalau kita mengakui dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia mengampuni. Kalau mau pulih, ngaku dosa. Kalau pengen hidup diberkati, ya dosa beresin. Penghalang berkat dosa, Yesaya 59. Ya karena dosa kita nggak bisa melihat Allah. Itu ada dalam 1 Yohanes. Makanya dosa harus dibereskan. Saya ngakuin Tuhan, dosaku ini. Saudara, saya cerita hampir 2 jam. Nangis, ya ngakuin dosa. Tuhan, nyesel Tuhan, bla 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 bla. Itu bodoh setengah mati gitu-gitulah. Dan waktu saya mengakui dosa itu sendiri, ya Tuhan tuh hadir di kamar saya. Dia datang. Saudara tahu dia ngapain? Dia elus kepala saya. Dan dia bicara begini, aku mengasihimu nak. Loh, saya dianggap anak loh saudara. Harusnya kita dianggap anak. Ya saya dielus kepala saya. Aku mengasihimu nak. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Dia 3 kali bicara itu kepada manusia model kayak begini saudara. Habis itu dia, setelah ngomong begitu, dia cuma sampaikan, baca kembali firman-Ku. Karena apa? Saya sudah mulai meninggalkan baca. Saya bukan nggak baca Alkitab, saya baca, cuman bolong-bolong saudara. Dari yang sangat rajin sampai ya baca sebulan mungkin 4-5 kali. Saya nggak pernah namanya Alkitab itu nggak pegang, pasti pegang. Cuman waktu tahun itu mulai berantakan. Nah dari situlah saya mengenal kasih Tuhan.
Dan dia pergi cuman nyampein pesan, "Bacalah kembali firman-Ku." Makanya saya ini orang nggak suka baca, saudara-saudara mau nyuruh saya baca apapun saya nggak pernah mau baca, saudara. Cuma satu yang saya baca, Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Karena Tuhan yang suruh. Kalau pendeta yang suruh nggak akan saya baca, saudara. Terbukti kan banyak. Ya pendeta-pendeta bilang baca Alkitab, jemaatnya baca nggak? Kagak baca, saudara. Nah di situ waktu Tuhan bilang, bacalah kembali firman. Kenapa? Karena saya udah mulai sombong, saudara. Sombongnya saya udah merasa, saya udah waktu itu ya tahun 2013 kalau tidak salah, saya udah 8 kali bolak-balik baca dari Kejadian sampai Wahyu. 8 kali. Nah jadi dia pikir, alah baca begini lagi buat apa sih? Pikir saya begitu. Udah tahu kok isinya, udah tahu kok kisahnya, udah tahu kok sejarah historinya, udah tahu. Dan saya tanpa hal yang saya nggak tahu cuma satu, apa? Kesombongan saya terbangun, saudara. Nah akhirnya waktu Tuhan bilang bacalah kembali firman-Ku. Nah jadi Tuhan yang suruh. Dia pergi, saudara tahu? Saya tadi ceritakan dosa saya begini Tuhan, bla 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 bla. Saya ngomong panjang lebar. Yesus yang saudara dan saya sembah nggak tertarik bahas dosa. Saya ulangin nih Bapak Ibu. Kenapa nggak tertarik? Karena saya menyesali dan mengakui dosa itu. Ingat, nyesel dengan bertobat itu beda. Ya, tapi saya nggak bahas itu. Saya udah ngakuin, udah tahu kesalahan saya di mana. Makanya Tuhan nggak tertarik bahas dosa Bapak Ibu. Kalau kita udah tahu nih, oh kesalahanku gini ya Tuhan, bla 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 bla. Ya seringkali kalau saudara namanya didik, namanya anak, ya mungkin saudara pukul dengan rotan ya, ataupun marahi dia. Tahu kesalahanmu apa? Tahu kesalahanku gini 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 nih. Kita sebagai orang tua mungkin bilang akan nyampaikan, ya sudah jangan diulangi lagi kan gitu. Nah kalau Tuhanmu beda. Nah, sudah tahu kesalahanmu, sudah aku mengasihimu. Dia pergi ngasih perintah, baca firman-Ku. Ya ini saya baca yang ke-74 kalinya. Saya baca bukan kebanggaan saudara, tapi karena saya harus taati perintahnya Tuhan. Nah jadi saya hafal nggak firman Tuhan? Nggak hafal saya. Cuman tahu aja ini ayatnya ada di sini, ayat di sini, gitu-gitu aja saudara. Tapi tahu nggak? Ya ingat, baca 1000 kali pun tidak bertobat juga nggak akan selamat saudara. Jadi bukan masalah berapa banyaknya kita baca, tapi bagaimana kita menerapkan firman jadi perkenanan di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita yang haleluya ini ya penuh dengan rupa-rupa dosa dan kejahatan. Melalui firman Tuhan kita singkirin semua hati kita yang jorok, yang kotor ini di hadapan Allah Bapa. Ada amin saudara. Nah saya berdoa saudara itu bagaimana Pak bisa membersihkan hati kita. Nah kalau hatimu kotor, luka, rusak, jahat, penuh dendam, bagaimana bisa mengasihi Allah saudara? Yesus juga berkata bahwa kasihilah Allahmu, artinya itu ada perintah loh. Jangan dipikir bahwa oh Tuhan mati di kayu salib berarti kita bisa bebas, ngawur aja sama. Ya ini ngomong Yesus. Ya, bukan tukang sate Madura yang ngomong, bukan. Yang ngomong siapa Pak? Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu perintah. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, ya 1 Yohanes 3 ayat yang 6, bahwa kasih itu yang membuat kita tuh hidup jauh dari dosa saudara, atau meninggalkan namanya dosa. Kalau hari ini saudara hidup masih mana ribut berantem, saya orangnya sejujurnya males namanya kalau ribut-ribut, keluar saya. Ya. Saya dalam pelayanan berdebat, cabut saya langsung. Gak penting, buat apa ributin firman saudara. Yang punya firmannya aja kagak nimbrung kalau saudara berdebat dengan soal firman. Ya, tapi bagaimana namanya firman itu saya pakai untuk membangun hidup orang supaya hidupnya itu berubah dan lebih bermanfaat bagi Tuhan, bagi sesama. Coba lihat Roma 12 ayatnya yang ke-21. Roma 12
ayatnya yang ke-21. Ini firman sebenarnya ada kaitannya waktu saya bicara tentang kenapa kita harus melakukan yang baik. Ya, itu ada hubungannya dengan kitab Kejadian kemarin. Lihat, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu kemarin saya pernah bahas ini, tapi nggak apa-apa saya ulangin. Dengerin hai orang Kristen. Kenapa Tuhan bilang kalahkan kejahatan dengan kebaikan, bukan pakai balas dendam? Karena setan pengen kita itu jahat kelakuan kita, sehingga kita nggak punya kasih. Kalau hatimu jahat, mustahil kamu bisa mengasihi Allah. Karena orang yang punya kasih pasti melakukan banyak yang baik. Ya, setuju, katakan amin saudara. Ya, kalau saudara melakukan yang baik, ada banyak dalam kasih Tuhan, kelakuan kita pasti yang baik. Nah, Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan yang baik. Pada mulanya setan ingin membuat hati manusia muncul banyak kejahatan dalam hidup kita. Nah, manusia itu nggak punya namanya sebenarnya kejahatan. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Nah, Allah ada yang jahat nggak? Nggak ada. Karena dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8 berkata bahwa Allah itu baik dan benar. Nah, sifat Allah baik dan benar, bukan benar dan baik ya, tapi baik dan benar. Itulah pribadi Allah. Ya. Dengar baik saudara. Nah, Tuhan menaruh hidup kita itu yang baik. Nah, setan si ular tua ini ngapain? Makan buah itu. Coba lihat, ini kok jadi kesini ya firman. Kejadian 2 ya kalau salah itu. Ayatnya yang saya lupa. Coba 16 atau 17. Ayatnya yang ke 17, langsung aja 17. Nanti saudara baca sendiri di rumah, lihat ayat-ayat sebelumnya 16, 15 baca sendiri. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Dengar baik saudara. Tuhan bilang jangan makan buah yang baik itu dan jahat itu, atau pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, artinya gini saudara, manusia diciptakan oleh Allah ya segambar dengan Allah, serupa, firman bilang begitu di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18 ya. Dengar baik saudara, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan benih kebenaran, dengan benih yang baik. Manusia punya nggak kejahatan? Sebenarnya nggak punya. Makan buah itu, dirayu sama setan, makanlah buah itu, enak, gratis lagi. Orang Kristen kalau ngomong gratis tuh buru-buru saudara. Gratis lagi, enak, sedap itu. Nanti dapat voucher, diskonan itu di mall. Dimakan saudara, brek ya. Karena apa? Tamak. Makan zrek. Sejak dia makan, ingat, manusia lahir dengan benih yang baik, benih yang jahat muncul, yang sebenarnya nggak diciptakan Allah, tapi karena pelanggaran kita akan firman Tuhan muncul yang jahat. Makanya dalam Roma 12 ayat 21 berkata kalahkanlah kejahatan dengan yang baik. Kenapa? Hidupmu ada 2 benih sekarang, yang baik dan yang jahat. Yang jahat ini yang pengen dibangun oleh si setan ini, supaya manusia itu terus ya, tadi ada hubungannya dengan Kejadian 6 ayat 5, cenderung melakukan yang jahat. Bisa nggak kita melakukan yang baik? Tidak mungkin tanpa Allahnya. Bisa nggak kita mengasihi sesama? Tidak mungkin tanpa Allah, tidak mungkin. Dan setan bangun kejahatan ini, kenapa? Buat matiinmu ke neraka. Tanpa kejahatan, manusia itu tidak mungkin bisa ke sorga. Sorry ya, maksudnya tanpa kejahatan, ya saudara itu pengen diseret ke neraka, saudara. Nah, saudara jangan berpikir bahwa terima Yesus pasti selamat. Kalau kelakuannya jahat,
tidak melambangkan pribadi Tuhan, ya tetap kok. Saudara bisa cari di video-video kesaksian anak-anak Tuhan, berapa banyak orang Kristen berakhir di neraka juga. Kenapa? Jahat soalnya. Nah, makanya Tuhan sampaikan bahwa kalahkan kejahatan dengan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan ciptain yang baik. Kenapa Tuhan ciptain yang jahat? Bukan Tuhan, kamu yang mau melakukan itu. Tuhan semulanya nggak ciptain benih kejahatan dalam hidup kita. Pengetahuan kejahatan tidak pernah diberitahu oleh Allah. Kita yang kepo, cari tahu, makan itu buah. Sejak itu ya dosa turun temurun hidup dalam hidup kita. Nah, kita ada dua nih, pemikiran yang baik, pemikiran yang jahat. Ya, cenderungnya ngakuin apa Pak? Pasti yang jahat. Firmannya tadi Kejadian 6 ayat 5. Yang baik ini bagaimana Pak bisa kita lakukan? Tanpa Yesus tidak mungkin ini bisa muncul. Tidak mungkin menurut saya. Nah, saya tanya sama anak-anak Tuhan ya di sini. Waktu saudara namanya disakitin orang, dijahatin, dicuri, dimaling lah, ya kadang-kadang suamimu diambil pelakor lah, sakit loh sini. Kamu tuh butuh kasih Allah untuk bisa ngampunin orang. Seringkali kita anak-anak Tuhan berkata bahwa ampunin dong, memang kita harus ngampunin. Namun proses pengampunan itu seringkali kita nggak ngajarin bahwa itu butuh dari Allah, bukan dari pikiran manusia. Ya kayak kemarin tadi yang saya cerita, ya ini anaknya disakitin sama orang tuanya. Dia bilang sampai dia mati pun saya nggak akan temuin dia, ke kuburannya pun aku nggak mau. Kalau dia mati hari ini, saya akan pergi ke luar kota untuk hindari pertemuan terakhirnya dia. Gila loh saudara. Kenapa? Waktu pendeta ini doakan ya. Dan ya dengan proses konseling akhirnya dia mau mengampuni mamanya. Saudara, waktu dia mau mengampuni, pendeta ini doain. Sebut nama mamamu. Nggak mau sebut saudara. Tangannya begini. Mulutnya ngampunin saudara. Tangannya begini. Kira-kira apa tuh? Kita kan orang Kristen ngampunin, oh ngampunin, tangannya tapi begini. Sebut namanya kata pendetanya. Nangis saudara, bukannya nyebut, nangis. Saking penuh dengan kemarahannya, nginget semua dosanya orang tuanya. Sebut namanya, tumpang tangan, dalam nama Yesus. Baru dia berani ngomong. Ya, dalam memberi pengampunan itu butuh kasih Tuhan. Ya, saudara memberi makan orang butuh kasih Allah loh. Kita ini manusia cuma mentingin diri kita sendiri. Nah, saya dalam melayani Tuhan ya berbagi, udah nggak tahu lah habis berapa lah ya. Dari mana Pak? Karena Tuhan. Karena kasih Allah memelihara hidup saya. Makanya saya memberi makan banyak orang. Sama istri, sama tim. Yang mendoakan orang di penjara, kita itu butuh kasih Tuhan. Kalau nggak ngapain, buang-buang waktu, ngapain ke penjara, kenal juga kagak, doain orang lah. Kayak orang bener aja kan gitu. Melepaskan ingatan yang pernah terjadi yang buruk dalam hidup saudara, butuh kasih Allah. Makanya Tuhan bilang apa? Kasihilah Allahmu dulu. Kenapa? Kita butuh kekuatan, butuh dipulihkan dulu. Butuh namanya direstorasi hati kita, butuh di healing sama Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama. Berapa banyak rumah tangga pada akhirnya hancur berantakan. Kamu mau pakai otak, ujungnya itu kamu punya hidup pengen balas dendam. Kalau pakai ini, ayo betul apa betul? Nah, dengar baik saudara, di dalam ayat 25 tadi Lukas 10, bagaimana supaya kita bisa selamat hidup yang kekal? Ya, saya bukain dulu ayatnya. Oh ini. Ya.
Yesus katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal." Yesus jawab apa? "Kasihilah Allahmu." Nah, kalau saudara hari ini, sore, malam ini, hatimu kotor, rusak, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, bagaimana mungkin bisa mengasihi Allah? Kalau kita nggak mengasihi Allah, bagaimana mungkin bisa masuk surga, saudara? Bagaimana mungkin kita bisa hidup kekal? Kalau yang empunya rumah sorga itu, kita nggak belajar kenal dan mengasihi dia. Ada amin, saudara? Ya, lanjutkan ayatnya. Ya, kalau Soeharto bilang lanjutkan. Ayat 26. Ya, yang ngomong firman, saudara, bukan saya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu." Nah, kalau hatimu rusak, gimana kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Beberapa orang kepahitan. Ya, mana mungkin bisa datang ke gereja? Kalau hatimu penuh dengan ketakutan, intimidasi, mau ke gereja aja rasanya nggak layak. Ayo, betul betul. Kenapa? Dirusak semuanya sama setan. Beberapa orang udah hidup dalam dosa. Ya, ini nggak sedikit loh orang Kristen yang berani jujur ya, yang takut-takut pasti nggak berani ngomong. Ingat ya, saya nggak menghakimi apapun dosamu, terserahlah dosamu mau ngapain lah, pernah nyolong makanan orang mungkin ya, maling, korupsi dan sebagainya, saya nggak peduli, itu urusanmu dengan Tuhan. Nah, kalau hati saudara namanya terintimidasi, aduh aku ini tidak layak, gimana mau kenal Tuhan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan kalau mau masuk injek gereja rumah Tuhan aja udah takut duluan, saudara. Untuk mengasihi Tuhan kita butuh ke gereja, butuh ke rumah Tuhan, butuh kepada orang ataupun sosok pribadi yang kita harus kenal, baru bisa mengasihi. Kalau saudara bilang, "Oh saya mengasihi Tuhan Pak," mustahil, saudara, kalau gerejanya jarang. Jangan bohong lah. Nah, kita nggak saling kenal. Kalau saudara tanya saya, "Pak, mengasihi Bapak mengasihi saya?" Enggak, orang nggak kenal kok. Kalau saya tanya balik, "Apa bapak-bapak, ibu-ibu mengasihi saya?" Saya juga nggak kenal bapak ibu, ibu-ibu, bapak-bapak juga nggak kenal saya kok. Dia bilang mengasihi, bohong tuh berarti ya, pendusta itu. Nah, untuk mengasihi kita harus saling kenal ya. Percaya, betul ya saudara. Amin saudara. Untuk mengasihi kita perlu saling kenal. Nah, kalau saudara nggak kenal Allahmu ya, gereja jarang, doa pun males segala macam. Gimana kita bisa bilang, "Oh saya mengasihi Tuhan Pak"? Malaikat Tuhan juga ketawa, saudara. Lihat Amsal 8 ayat 17. Ya, ini firman ya. "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari dia akan mendapatkan dia." Ya, jadi apa? Yang tekun mencari Yesus. Bapak Ibu dengar baik saudara. Kalau hati saudara rusak, hidup saudara penuh dengan kemarahan. Ya, beberapa ada ibu-ibu ngomong begini sama saya, "Pak, hati saya kepahitan Pak." "Kenapa?" "Suami saya berselingkuh Pak." "Ya sudah, ngampunin." "Bapak ngomong enak Pak." "Loh kenapa?" Saya bilang begitu. "Karena Bapak nggak ngalamin." "Ngapain saya ngalamin?" Saya bilang, "Masa gue mau nikah sama laki lu?" Saya bilang. Jadi homo dong saya bilang. "Ya bukan begitu sih Pak." "Ya kamu nanya, saya ini hamba Tuhan, mana mungkin saya jawab." "Ya udah, ya matiin aja orangnya." "Nggak mungkin," saya bilang. "Yang harus ngomongnya ngampunin lah," saya bilang. "Terus mau ngomong apa saya?" "Tapi suami saya berkali-kali selingkuh Pak." "Ya ngampunin," saya bilang. "Kamu juga berkali-kali salah di mata Tuhan." "Iya sih Pak."
Iya sih. Ya ngampunin dong, saya bilang. Kalau nggak ngampun Pak, ya neraka. Saya bilang nggak ada orang nggak ngampunin masuk surga tuh, nggak ada ayat. Boleh cari, saya bilang. Ya, cuma di room saya aja yang berani ngomong gitu. Di gereja-gereja, oh tenang, Tuhan maha pengampun. Enggak. Coba lihat kejadian Matius 6 ayat 14. Ya, saya nggak utang darah dengan saudara ya. Saya nggak makan dari duit saudara. Pusing amat ngomongnya jeblak-jeblak saudara. Nggak suka, tinggal cari room yang lain yang kamu suka aja. Udah kan beres. Ada orang bilang, Pak segi khotbahnya gini-gini dong. Udah minggir, saya bilang nggak usah ngatur-ngatur saya. Yang ngatur saya biar Tuhan aja udah. Ya, kamu bisa bebas cari khotbah yang menurut kamu suka. Saya nggak akan bebas. Saya pernah khotbah, saya rubah saudara. Shalom, ditegur Tuhan saya. Ngapain khotbah kayak gitu? Lihat, ya karena jika kamu nggak mengampuni kesalahan orang, ya kamu orang bukan. Ayo, saya mau tanya nih, saya mau absen dulu. Kamu orang apa bukan? Oh saya kecoa Pak. Nah itu nggak apa-apa saudara, nggak perlu ngampunin. Di sini firmannya buat orang ya, bukan buat nyamuk, bukan buat laler saudara. Oh saya laler Pak, ini nggak buatmu berarti firmannya. Ya siapa yang di sini jadi orang? Ya jikalau kamu mengampuni kesalahan apa orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kalau saya bilang, Pak, saya cicak Pak, cengcorang Pak, ini firman gak buatmu. Ini cuma firman buat orang atau manusia. Ya, yang ngomong firman, makanya saya bilang, Bapakmu di sorga gak ngampunin. Kalau Bapakmu di sorga gak ngampunin, bisa gak masuk ke rumahnya? Ayo. Ya misalnya begini ya, saya nih di sini ada Alvari ya, Sandi ya, Alvaril ya namanya Alvaril. Contoh Faril dengan saya berantem lah gara-gara rebutan singkong, contoh ya. Contoh ini singkong ya. Singkongnya dia saya ambil gitu saudara. Padahal ini jatahnya Faril mungkin. Ya mungkin jatahnya Faril dapat 2 singkong, saya juga dapat 2 singkong. Saya udah makan 2 singkong, dia baru makan 1. Satunya saya ambil saudara. Saya makan. Farilnya marah saudara. Halo ya nyolong singkong gue. Datang Tuhan, ampunin dia. Gak bisa Tuhan. Ya sudah, gue juga gak ngampunin lo gitu. Ya gue mau datang ke surga, kata Tuhan. Lo gak ngampunin ya. Lo berantem sama orang itu, gue juga berantem sama lo. Kan ibaratnya begitu saudara. Mau masuk rumahnya, oh udah bisa. Saya mau datang ke rumahnya Alvaril tanpa minta maaf, tanpa berdamai. Alvaril, apa kabar? Ini nyolong singkong gue nih. Siram pakai air, siram pakai air panas. Betulan nih gue masak air panas nih. Nggak akan namanya saya diterima di rumahnya Alvaril. Ataupun sebaliknya, saya udah dikenain siram air panas. Berantem saudara, cakar-cakaran. Ya kurang lebih begitu saudara. Dengar baik saudara. Beresin ya, saya nggak tahu harus khotbah ini. Sebenarnya saya mau khotbahin tentang kasih Allahnya yang penting, tapi malah ngerempet kemana-mana saudara. Saya percaya bahwa banyak orang Kristen itu hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka ya. Kalau hatimu nggak bisa namanya beres, tidak mungkin kamu bisa mengasihi Allah dengan baik ya. Kalau kamu namanya bermasalah dengan keuangan, pasti hidupmu juga rusak. Dan orang-orang yang kepahitan, sulit kamu akan terima berkatnya Tuhan. Kenapa Pak? Firman yang ngomong, bukan saya. Coba lihat Yesaya 59. Jangan Yesaya deh, Mazmur aja. Lihat Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niatnya, ini belum melakukan yang jahat loh, niat. Dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau dengar. Apa-apa yang didengar, doamu nggak akan didengar, saudara. Nggak akan diterima doamu. Ini niat doang loh. Niat tuh belum ngerjain loh, belum ngelakuin.
baru ngerencanain. Niat tuh belum ngerubah apa-apa. Ya Tuhan aja tidak mendengar doamu. Pantesan Pak, saya berdoa berkali-kali Pak, Tuhan gak jawab-jawab. Kenapa? Hatimu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kepahitan, kemarahan. Beresin. Mau diberkati Tuhan? Ya mau diberi namanya duit yang banyak. Ya kita kalau ngomong berkat kan luas, saudara. Kesehatan juga berkat. Kita langsung ngomong aja, pengen diberkati duit. Kita ngomongnya langsung to the point aja. Ada amin, saudara. Beresin. Thank you Tuhan. Ya ini satu kesaksian jemaat yang Tuhan percayakan ke saya. Ini saya disuruh Tuhan saksiin jemaat. Saya punya satu jemaat orang TikTok juga. Suaminya selingkuh, saudara. Dengerin khotbah saya, ngampunin. Alah, ngampunin. Nggak mau dia, saudara. Ini jemaat yang Tuhan percayakan. Ngampunin, nggak mau Pak. Ya terserah, saya bilang, urusanmu kan urusan saya. Sejak dia nggak mau ngampunin, saudara tahu, kerjaannya bermasalah. Dia cerita sama saya, dia cerita di mimbar bahkan. Kerjaannya tiba-tiba kena masalah. Anaknya tiba-tiba sakit, dia tiba-tiba sakit. Sakitnya bukan sakit yang flu, bukan, saudara. Saya lupa sakitnya apa. Tapi sakitnya itu cukup parah. Mungkin orangnya ada sakit. Dan karena dia akhirnya dia doa, Tuhan juga bicara hal yang sama. Menurut kesaksian ini, orang tersebut. Dan di akhirnya dia punya pemikiran gini lah, dia yang selingkuh kok gue yang harus ngampunin kan gitu. Dan akhirnya dia mutusin pemberesan. Dia beresin, dia minta pengampunan, dia ngampunin suaminya. Mungkin kelihatannya apa hubungannya Pak? Dunia roh tuh ada loh, jangan main-main. Kita ini hidup ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Yang kita nggak ngerti tuh roh. Tubuh kita ngerti, dokter tahu, ada jantung, ada gini, ada gitu, itu tubuh. Physically saudara ya, mau sehat pakai misalnya minum jus wortel, kita ngerti bagaimana namanya fisik kita olah ataupun kita namanya memperbaiki biar sehat tuh gimana, kita ngerti. Ya kejiwaan ada dokternya. Roh, siapa dokternya? Hukum roh tuh ada loh, jangan main-main saudara. Saya 5 tahun belajar seminar hukum roh. Apa itu namanya tabur tuai? Itu roh loh sifatnya. Apa itu kasih kepada Allah? Itu roh loh. Itu hukum roh. Ini yang kita nggak ngerti, yang sering kita langgar. Ini ada rules, hukum, ada cara kerjanya yang sering kali kita langgar, mati kita di sini. Kalau kamu mau skincarean kayak apapun, ini dilanggar, ini ngerusak dua ini. Akhirnya dia ngampunin, dia beresin semuanya. Saudara tahu, tiba-tiba dia tanpa obat, mungkin ya saya kalau nggak salah dengar, tanpa ke dokter, tiba-tiba sehat sendiri, anaknya sembuh. Herannya suaminya kembali. Coba kamu pikirnya pakai otak. Yang gimana mempertobatkan orang yang selingkuh terus kembali? Coba. Ya, coba pakai rumus profesor apalah terserah ya. Ya, begini caranya. Coba, hitung-hitungannya gimana? Gak akan mungkin. Tanpa Tuhan gak mungkin. Bagaimana Pak suami saya bisa kembali? Tidak mungkin tanpa Tuhan. Tidak mungkin. Waktu dia ngampunin, tiba-tiba suaminya kembali. Anaknya sembuh, dia sembuh, kerjaannya beres. Dan aneh itu semua. Kalau nggak aneh itu bukan Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Ya karena Tuhan aneh, makanya ngerjainnya yang aneh-aneh, saudara. Sembuh, dia cerita di depan jemaat yang lainnya. Saya bilang, kadang ada yang mudah kita pilih yang susah.
Ada yang susah, kita nggak mau yang mudah. Bingung saya juga kadang-kadang. Ada yang tinggal cuma di mulut kita beresin, di hati kita renungin, di pikiran kita serahin ke Tuhan. Tapi kita pilih yang muter-muter, yang ribet, dan ujungnya kamu juga yang hancur. Saya berdoa Bapak Ibu tuh mengasihi Tuhan tuh memang tidak bisa pakai namanya pikiran kita, logika kita, saudara. Karena seringkali yang sederhana Tuhan tawarkan, tapi sulit kita terima secara pikiran. Sekali lagi saya ulangin, ini kata-kata bagus sekali. Seringkali Tuhan menawarkan sesuatu yang mudah, tapi sulit kita terima pakai otak. Tuhan cuma bilang, ayo ngampunin. Tinggal ngomong gitu loh. Tapi kita malah milih yang ribet dengan pikiran kita sendiri, dan ujungnya ngerusak hidup kita, berkat kita hilang, dan ujungnya kita juga yang sesak napas. Lihat, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk ngapain, menyelamatkan kita. Dan pendengarannya ya tidak kurang tajam untuk dengar. Artinya dengar baik ya. Ini bukan tangan Tuhan maling, saudara ya. Tangannya panjang Pak, berarti maling, bukan saudara. Ini buat nolong saudara dan saya. Kalau tangan kita panjang, kita maling, saudara. Kalau tangan Tuhan panjang itu karena buat nolong Bapak Ibu sekalian. Ya, telinganya tidak kurang tajam mendengar seruan hatimu. Ya, Tuhan nggak congek, saudara, nggak budek untuk namanya mendengar semua keluh kesah di hati saudara. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Hai orang Kristen, untuk mengasihi Allahmu, kamu perlu hati yang beres. Kejahatan di hati itu susah loh buat dibongkari. Kenapa? Sering kali kita malu. Thank you Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan itu nutupin. Karena hati itu tersembunyi, saudara. Tapi tidaklah di hadapan Tuhan. Saya beberapa jemaat saya yang Tuhan percayakan ya, pulih pelan-pelan sejak dia mau terbuka. Pulih, blek, dengan ajaib. Ingat ya, saya dalam pelayanan nggak pusing banyaknya domba jiwa-jiwa. Harapan kita manusia kalau pelayanan cuma mikirin banyaknya domba. Saya enggak. Kenapa Pak enggak? Pusing saudara, domba makin banyak tuh makin pusing. Saya berkali-kali bilang sama teman-teman saya ya, jemaat yang Tuhan taruh, saya bilang saya bukan cari banyaknya domba, saya kepingin itu Bapak Ibu yang dengar firman itu pulih. Ya, saya nggak pernah merasa bangga ada 100, ada 1000 orang, saya nggak pernah bangga saudara. Kenapa Pak? Karena saya punya kerinduan cuma satu. Ada orang konseling, telepon, saya arahin, ikutin, saya bilang kenapa? Supaya pulih. Harapan saya itu pulih dari masalahnya, dari tekanannya, dari semua pergumulannya, entah itu anak, orang tua. Saya nggak harap banyak jiwa gini, aduh itu mah urusan Tuhan lah. Saya juga nggak berharap kayak begitu saudara. Kenapa? Karena semua punya Tuhan, bukan punya saya ya. Pak, biar viewernya naik Pak, 3000, nggak penting saudara. Penting masalah semua juga buat apa? Saudara misalnya banyak begitu ya, banyak ngurusinnya juga susah. Banyak kita khotbahin gini, walaupun khotbahnya mungkin ya kena di hati saudara, tapi hati saudara nggak mau berubah, sedih saya juga. Karena yang terpenting bagi saya bukan masalah itunya, bukan masalah kenapa di hati saya Pak, yang nggak penting. Bagi saya sih nggak penting. Bagi saya yang penting adalah kamu mau berubah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ngapain? Supaya kamu tuh kenal Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Lebih, Pak, saya kenal Tuhan Pak, mendekatlah kepada Tuhan. Tugas saya itu. Amin saudara. Ya, itu saudara yang Bapak Ibu perlu kerjakan. Nah, yang kedua,
Ya dengan apa? Segenap kekuatanmu. Lihat tadi kembali dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Ini harus di save dulu nih ayatnya. Ayat 27, lihat. Ya ini malah. Kalau nggak pulih buat apa saudara-saudara mau lihat orang lumpuh berjalan ya, lompat-lompat, mata melek segala macam. Tapi hidup nggak pulih buat apa? Yang melek, yang lumpuh, yang nggak lumpuh, yang nggak buta, yang tangannya oke-oke, yang sehat-sehat aja masalahnya sabrok. Ya jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Hati pertama. Yang kedua apa? Dengan segenap jiwamu. Ya. Dan kekuatanmu. Dan akal budimu. Dengar baik Bapak Ibu. Hidup manusia itu ada tubuh, roh, jiwa. Tubuh, jiwa, roh, jangan dibalik saudara. Jiwa itu apa Pak? Kehendak, perasaan, itu jiwa namanya. Ya ada 3 sebenarnya dari isi jiwa itu. Ya ada, saya baru sebutin 2 tuh, lupa satu lagi apa. Ada namanya kehendak, perasaan, pikiran, nah itu jiwa. Ada 3. Bisa nggak namanya hatimu itu mencintai Tuhan? Ya kehendakmu itu menyangkal semua keinginan hatimu sendiri. Saya mau jadi dokter Pak, Tuhan bilang pengacara, ini mulutnya bawel soalnya cerewet, ini pengacara jangan dokter kan gitu soalnya. Tuhan pengen kuliah di luar negeri, enggak, ini di Papua, ini cocok di Papua, kulitnya hitam misalnya gitu saudara, ini contoh ya saudara, kulitnya hitam ini cocoknya di Papua ini. Nggak maunya di Eropa Tuhan. Nah itu jiwamu itu kurang mengasihi Tuhan. Tuhan bilang jangan pacaran sama dia, nanti hidupmu jauh dari aku, misalnya begitu. Enggak, ini cantik orangnya, jelita. Nikah saudara, ke gerejanya jarang, mabok mulu kerjanya gini-gini. Nah itu jiwamu nggak mengasihi Tuhan. Dengar baik saya, tubuh tuh akan mati, jiwa dan roh ini nggak bisa mati. Ini saling berkaitan. Makanya kita bilangnya apa? Tuayan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Jiwa dan roh ini nggak bisa mati. Tubuh binasa, jiwa dan roh ini yang mau diselamatin Tuhan. Nah saya berdoa saudara tuh mau apa-apa tuh tanya Tuhan. Dalam setiap hubungan, kalau enggak kamu yang celaka, ya Tuhan gak akan celaka, karena di sorga gak ada kecelakaan saudara, gak ada musibah, gak ada namanya bencana. Ya emosi itu perasaan. Ya kalau kita cuma ngomong emosi doang kan, kalau kita ngomong perasaan itu kan mencakup semuanya. Perasaan senang, perasaan sedih, berduka, ya marah, itu perasaan. Ya atau namanya nafsu ya kalau nggak salah, juga terbilang di dalam perasaan. Nah saya berdoa kita ini mengasihi Tuhan bukan hanya ngomongin hati aja, jiwa. Ketiga kekuatan. Melayani Tuhan itu perlu kekuatan saudara. Kenapa? Capek luar biasa. Saya aja kadang kelelahan. Saya berkali-kali melayani Tuhan pengen give up, capek Tuhan. Bahkan tadi sore aja ngobrol sama istri saya, rasanya mudahan lah saya bilang, capek. Tapi waktu saya siapin firman ini, tiba-tiba kekuatan Tuhan tuh muncul, ya menjamah hati saya lagi. Mengclean semua emosional saya tuh, belas disikat Tuhan habis, langsung lega lagi. Kenapa? Butuh kekuatan memang. Dan kekuatan dalam Filipi 4 ayat yang berapa? 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Ya kalau saudara pikir bahwa ikut Tuhan cuma hati, enggak saudara, kekuatan juga perlu. Perjalanan melayani, saya ke kota ini, ke kota ini, memangnya itu nggak perlu kekuatan, cuma bilang, oh pakai hati aja, ngawur saudara, mendingan di sini aja duduk udah. Ya tinggal live streaming, kota mana aja kita samper, kena saudara, mau bangsa manapun kena. Tapi kadang-kadang Tuhan suruh kamu melangkat ke rumah ini, ke rumah itu, ya, ke desa, butuh uang, tenaga, pikiran. Nah kalau saudara melayani Tuhan cuma kekuatan sendiri, kamu akan berhenti mengasihi Tuhan. Nggak terbukti banyak orang melayani Tuhan, berhenti pelayanan. Kenapa? Kekuatanmu sendiri digesek udahan. Ya saya nganter jiwa-jiwa ya, domba-dombanya Tuhan jauh-jauh saudara. Capek nggak? Capek saudara. Bahkan pernah saya nganter orang, mobil saya ketabrakan saudara, jebret ya, waduh. Ya rasanya ada mobil cuma satu ditabrak pula lagi, yang nabrak ya hampir kayak kontainer saudara, ringsek berak kayak mobil saya kayak gerobak langsung. Pulang gitu ya, campur aduk perasaan saya, sedih ada, mau marah ada, campur aduk. Ya sampai di rumah saya mandi, ngapain? Ngadep Tuhan saudara. Kalau tidur pasti nggak bisa tidur saya. Ngadep Tuhan, doa Tuhan, nyanyi saudara, menyenangkanmu. Ya, lagunya begitu saudara, menyenangkanmu. Walaupun hatiku nggak seneng saudara, ditabrak mobil saya saudara. Ya habis pulang pelayanan, bukan habis ke diskotik, bukan habis nge-mall, habis pulang pelayanan, nganterin orang, ditabrak jebret. Di sini saya tuh udah campur aduk. Ngapain Pak? Naik ke kamar, ya buka piano, sembah Tuhan. Tuhan terima kasih, hari ini mobilmu Tuhan ditabrak Tuhan. Ya nyanyi lagi, menyenangkanmu. Ya walaupun hati saya nggak seneng, tetap saya nyanyi sembah Dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong beresin. Aku nggak ngerti dunia mobil. Besoknya ketemu seseorang, saudara tahu, ditolong semuanya tanpa keluar 1.000 pun, ditolong anak Tuhan. Dan nggak tahu loh bagaimana akhirnya istri saya dan ketemu orang ini, bukan ketemu lah, ngobrol ini gimana ya, gini. Oh bawa aja ke sini, ini mah gampang, bla bla bla. Kita mau udah ruwet aja, pala udah pusing. Ya dan akhirnya mobilnya diberesin. Dan ini bukan soal ngucap syukur saudara ya, tapi bagaimana ngeberesinnya. Ngucap syukur mah gampang tuh saudara, beresinnya nggak ngerti saya. Ya dan kena tulang saudara ke dalam. Itu mobil baru beli saudara, nggak pakai asuransi karena duit saya kurang waktu itu. Dan anak Tuhan ini tahu dunia otomotif ya, bawa aja ke sini, nanti saya beresin, dibantu. Dan akhirnya dibantu semua, dipinjemin mobil pula buat pelayanan karena dia tahu saya pelayanan, dan dipinjemin mobil dan beres 2 minggu. 2 minggu selesai, saya ambil mobilnya, diantar, selesai semuanya. Butuh kekuatan nggak? Butuh lah saudara. Kalau nggak capek melayani Tuhan tuh. Kalau saudara ngandelin kekuatan sendiri, matilah kamu. Ya kayak Elia, aku nih satu-satunya orang yang tidak mencium dewa-dewa. Ngandelin kekuatan dan pikir sendiri. Akhirnya apa? Tuhan bawa pulanglah aku Tuhan. Ya beberapa orang Kristen pengennya buru-buru mati saudara. Ya saya kasih tahu ya, orang Kristen banyak yang pengen mati. Bawa pulanglah Tuhan aku Tuhan. Kenapa? Otakmu soalnya yang kamu andelin.
Salam kenal juga dari Sumba. Akhirnya beres. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung. Dia yang memberi kekuatan. Kalau enggak mah mati saya juga, saudara. Pusing mikirin begitu. Yang terakhir, dengan apa? Segenap akal budimu. Ya, dengan apa? Perubahan pikiran. Pikiran kalau berubah, karakter berubah. Ya, saya ulangin ya. Nah, saya buka dulu ayatnya, nanti dikirain saya bohong lagi. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa? Akal budimu. Yang terakhir, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengerin. Yang terakhir, dengan apa? Knowledge, pengetahuan. Akal budi itu buat apa, Pak? Menimbang pengetahuan itu. Kalau pengetahuanmu bertambah, pengetahuanmu tahu tentang firman, hidupmu harusnya berubah. Pikiran saudara kalau tidak berubah, pasti hidupmu masih dalam dosa. Hatimu masih kotor, masih kepahitan, pasti itu. Karena manusia, tadi di awal saya bilang, bagaimana manusia bisa punya kasih? Tidak mungkin manusia itu punya kasih kalau kita nggak berhubungan dengan yang punya kasih atau pribadi kasih itu sendiri. Siapa, Pak? Ya Yesus. Bagaimana tahu, Pak, bahwa Yesus punya kasih? Dia tadi itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya, merelakan anaknya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Dulu ada orang TikTok di sini dengar khotbah saya, sekarang kembali pelayanan dia. Ya sayangnya setelah kembali pelayanan, ya nggak tahu lagi dia, nggak ada kabarnya lagi. Dia cerita sama saya begini, Pak, saya cari di TikTok ini yang khotbahnya tuh yang gimana ya, maksudnya yang dewasa lah secara roh. Ini kata dia ya, bukan saya bilang yang lain jelek, saya bagus, bukan. Ini kata dia. Lah terus saya waktu itu lagi di mana ya? Saya lupa deh, dia hubungin saya apa gimana lah. Pokoknya ngobrol lah pada akhirnya. Nah, singkat cerita dia bilang dia scroll TikTok. Alah, khotbah begini. Alah, khotbah. Itu kata dia ya, bukan saya. Saya sih nggak meremehkan firman yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan. Bagi saya namanya firman tuh ya penting. Dia alah ini. Sampai akhirnya berhenti di TikTok saya katanya. Dan firman yang saya bawain waktu itu saya nggak tahu firman apa. Dia bilang, wah ini ngegamparin muka saya. Saya bilang sini saya gampar beneran. Biar tambah berasa gitu. Dan akhirnya dia bilang, ini membuat saya bertobat, Pak. Kenapa? Saya bilang, firman yang Bapak bawain tuh ngerubah pandangan saya. Nah, dia pelayanan di salah satu gereja besar, saudara, di Surabaya. Dan orang ini laki-laki, dia pelayanan misi ke Papua, ke Sulawesi, ke Manado, macam-macam. Dia pelayanan kemana-mana, dan akhirnya kecewa dengan demi pelayanan tuh bentrok. Akhirnya dia kecewa, bosen, jenuh, tinggalin pelayanan, kembali hidup narkoba, seks bebas, narkoba. Dia cerita sama saya, setelah seks, narkoba, dan jatuh soal ekonomi, hutangnya berapa saya nggak tahu, berapa M atau ratusan juta saya nggak tahu. Dia nggak cerita detailnya. Dan waktu dia udah lagi ngalamin semua situasi yang sudah sangat sulit, dia teringat dengan Tuhan dan dia butuh orang yang buat ngembaliin supaya dia ini hidup kembali dengan Tuhan. Nah itu sebabnya dia cari TikTok, dan saya bilang kembali ke gerejamu, Pak. Saya undang ya, Pak, nggak usah undang-undang. Saya bilang kembali ke gerejamu, kembali layanin Tuhan. Wah, dulu dia baca firman tuh kuat, saudara.
Saya bilang bukan soal kuat-kuatnya, saya bilang, tapi bagaimana konsistennya itu. Saya bilang, wah iya Pak, saya salah Pak. Ya kalau ngomongin kuat-kuatnya ada langit di atas langit, saya bilang. Ada hamba Tuhan baca 300 pasal. Kamu mau adu, saya bilang. Karena anak-anak Tuhan tuh sukanya ngadu-ngadu gitu. Saya sehari 10 ini, 15, 20, 30. Ada yang sehari 300 pasal. Mau ngadu, saya bilang. Kamu nyembah berapa? 5 jam. Ada yang nyembah 30 jam. Mau ngadu, saya bilang. Ya di atas langit ada langit, saya bilang. Bukan soal banyak-banyak kuat-kuatan. Stabilnya gimana? Itu yang susah. Ya, saya dari tahun 2011 baca firman. 2013 bolong-bolong. Mulai stabil 2013, saya mulai kembali sampai 2026, 13 tahun ini. 15 tahun baca firman. Stabil. Akhirnya dia kembali pelayanan. Nah itu saya bilang, kembali saya bilang sama Tuhan. Inimu jangan dipakai. Kenapa kita harus belajar mengasihi Allah terlebih dahulu? Lihat 1 Petrus 4 ayat yang 8. Saya udah mau selesai. Kenapa sih kita harus mengasihi Allah, Pak? Lihat, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, dalam kasih Allah itu ada pengampunan. Bagaimana kita tahu sih mengasihi Allah? Bagaimana kamu bisa mengampuni orang? Udah gitu aja. Jangan kita ngomong jauh-jauh, dalam-dalam, saudara. Kalau saudara bisa mengampuni, bukan karena saudara bisa ngampunin, karena kita belajar, karena kita diarahkan, karena kita ditanam, diberi benih, diberi kekuatan, pandangan, hikmat, mungkin uang. Kenapa Pak? Ada orang yang diberkati, pergi ke suatu kota, pemberesan, ya kadang-kadang Tuhan suruh temui soalnya. Ya kalau saudara hari ini bisa membereskan semua hidup saudara, ya itu sebabnya karena kamu mengasihi Allah. Yang percaya katakan amin. Ya kalau saya hari itu ditanya bagaimana bisa ngampuni, apa karena saya bisa? Oh saya bisanya matiin orang, saudara. Kayak matiin orang saya bisa. Kalau namanya ngasihin manusia enggak bisa saya. Berantem bisa saya. Yang ngadu bacot saudara, jago saya. Kalau yang jahat-jahat saya bisa. Kalau saya ngakuin saudara, saya memang nggak bisa melakukan hal-hal yang kayak gitu. Loh kalau sekarang bisa ngampunin orang tua ya karena Tuhan saudara. Kalau suruh saya mau kayak gitu mau tak matiin saudara, bukan tak ngampunin. Kok bisa nabur Pak ke banyak orang? Siapa yang ngajarin? Ya Tuhan. Kalau saya mah saya simpen duit, nggak bakal nabur. Ngapain nabur? Orang lain yang enak kan gitu. Cara pikir busuk kayak begitu saudara. Loh kenapa bisa memberkati? Karena Tuhan ngajari. Kalau enggak mau saya mau modelnya pelit setengah mati saudara. Saya. Kalau saya namanya mikirinnya cuma diri saya, ngapain saya khotbah kayak gini? Toh kalian yang diuntungkan bukan saya. Ya ada banyak orang dipanggil Tuhan, gak bisa khotbah, gak bisa. Kenapa? Karena kamu gak kurang mengasihi Tuhan. Ya kalau kita cuma mentingin diri sendiri, saya gak perlu ngelakuin ini semua. Kenapa Pak? Ada tanggung jawab kita khotbah di TikTok. Saudara bisa cari khotbah dimanapun saudara cari. Ya kan, saya gak perlu ada beban secara rohani. Karena saya berpikir banyak kok yang khotbah, ngapain mesti saya kan gitu. Tapi karena kasih Allah, saya mau ngelakuin itu. Ya kalau semua mau dihitung pakai namanya keuntungan, ada banyak hal yang kita mengikuti Tuhan bisa rugi. Tapi saya percaya namanya kita berkorban buat Tuhan itu nggak ada yang rugi. Karena semua yang diberi Tuhan
itu pasti menguntungkan kita semua. Ada amin saudara. Ya terima kasih Kak Bun. Ya, ya dalam kasih Allah ada pengampunan. Terima kasih sekali lagi. Nah saudara bisa mengampuni bukan karena kamu bisa, tapi karena ada Allah sumber kekuatan, sehingga kita bisa membereskan kebencian, kemarahan kita kepada semua orang yang kita nggak suka. Terkadang itu orang rumahmu sendiri, keluarga terdekat, orang yang dulu mungkin bisa jalan bareng dengan kamu, bisa kasih sayang yang ada dulu, sekarang wah rasanya penegelora, namanya kematian. Lihat Matius 5 ayat 9 ayat terakhir, satu ayat dulu, ayat 5 ayat 2. Apa kata firman Tuhan bagi orang yang tidak bisa mengasihi Allah tapi mempunyai kepahitan? Sesungguhnya orang bodoh ya dimatikan oleh sakit hati. Ya ini ngomong firman. Tapi firman itu betul. Orang sakit hati itu pasti mati, saudara. Maksudnya mati bagaimana? Ya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya orang sakit hati itu apa? Orang bodoh. Apanya yang dimatikan? Kebahagiaanmu. Ya, biarlah kebahagiaanmu itu tidak dikendalikan oleh kebencian dan kemarahan. Saya musuh banyak, saudara. Saya musuh banyak. Tapi saya nggak mau musuh-musuh saya itu merusak kebahagiaan saya. Kita kesel-kesel dia makan somai, dia makan capcay, saudara. Dia makan dengan enak, kita yang gondok, saudara. Ya, baiknya kita beresin. Dia mau makan, mau apa, kita juga makan dan nikmat bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi orang sakit hati bodoh, ya dimatikan kebahagiaan hidupmu. Dan setan ingin itu. Kalau saudara hari ini dengar firman ini, ada keributan, kemarahan, kekesalan, beresi. Beresi. Berkatmu banyak hilang itu. Nah, saya disuruh tuh, saya mimpi 2 hari ini mimpi yang sama. Tapi istri saya tadi sore siang ngomong bagus sekali, dia bilang, Tuhan mau lu beresin tuh. Oh iya, pasti saya beresin. Karena saya mau mengasihi Allah. Kalau saya mikir semua dengan gaya pikir saya, itu semua yang tadi siang dibicarain tak buang semua. Saya orang nggak suka saya nggak suka orang hidup tuh ngambang-ngambang nggak jelas. Iya Pak, amin Pak, tapi nggak dikerjakan. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya orangnya putih-putih, hitam-hitam. Mau naik-naik, mau turun-turun, mau mati-mati, hidup-hidup. Kalau saya nggak suka di tengah-tengah. Karena banyak orang Kristen tuh, iya Pak, amin Pak, kerjain kagak. Nah itu ngambang-ngambang nggak jelas. Antara iya dan antara enggak. Kalau saya bukan tipe orang gitu. Saya maju enggak. Mau beresin, enggak usah sekalian. Kalau saya dulu matiin, saudara, hidupin. Makanya kalau nyampein firman model begini, ada orang bilang, wah rubah pakot begini, oh nggak akan, saya bilang. Saya nggak ngikutin mulutmu, saya bilang. Saya ngikutin Tuhan taruh apa. Ada orang ngajarin saya, ini gini, minggir, saudara. Kenapa sadis begitu Pak? Bukan sadis. Dengerin Tuhan. Jangan terlalu banyak ngikutin arahan manusia. Kita mau gaya apapun selalu kita akan dikritik orang. Kamu mau gaya pelan, orang kritik. Mau gaya keras, orang juga kritik. Namanya mulut manusia itu ada aja, saudara. Kita nggak bisa menyenangkan semua manusia. Yang penting Tuhan kita senangkan, saudara. Dan dia cuma satu pribadi. Siapa Pak? Yesus namanya. Amin ya. Nah lihat Matius 5 ayat 9. Dengerin manusia pusing, saudara. Harusnya gini Pak, harus gini. Ya ikutin aja, harusnya Tuhan maunya apa Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, ya A, saudara, kerjakan A.
B, kerjakan B, nggak usah ngurusin yang C, yang A, nggak usah diurusin. Ya kadang-kadang saya sama istri saya aja, urusin tuh, lu aja yang ngurus, lu yang ngurus, saya ngurus ini. Ya itu saya sama istri saya aja kadang begitu. Kamu yang ngurus itu, saya yang ngurus ini. Ya saya yang khotbah, kamu urus yang itu teknisnya. Kalau saya urus teknis, lu yang khotbah. Saya bilang, oh jangan, lu aja kalau gitu. Ya udah, ya nggak usah dengerin banyak orang ngomong gini, ngomong ribet amat hidup. Urus saya diri sendiri. Ya, ya memang Yesus yang kita beritakan. Ya, berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengar baik saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan jadi anak Allah? Ya, membawa apa? Kasih Allah. Kasih Allah itu memperdamaikan sebuah keributan, pertengkaran, kemarahan, emosi. Hari ini saya membawa damai bagi jemaat Tuhan. Kenapa Pak? Karena saya memberitakan tentang kasih Allah akan sebuah pengampunan. Berbahagialah kata Tuhan yang membawa damai. Ingat, Yesus turun membawa damai bagi permusuhan manusia dengan Allah. Allah dengan manusia bermusuhan. Yesus datang memperdamaikan Allah dengan manusia. Saya ulangin ya. Ya biar kamu mudeng saudara. Ya, waktu di Kejadian pasal 3, Adam diusir dari Taman Eden. Sejak itu Allah dengan manusia hubungannya tidak bisa terlalu dekat atau bermusuhan karena dosa. Yesus turun ngapain? Membawa damai antara Allah dengan manusia, sehingga selubung itu dihancurkan dalam nama Yesus. Dulu kan ada selubung, nggak boleh masuk ruang kudus, baik juga maha kudus dengan sembarangan. Nah, kalau saudara membawa damai yang dari Kristus, kenapa saya bilang saya membawa damai? Karena saya khotbahin supaya saudara itu berdamailah dengan banyak orang. Ya, karena kemarin saya juga ada satu orang cerita bagus sekali, dan saya pikir memang betul apa yang dia ceritakan, bahwa kita ini harus jadi pembawa damai, bukan pembawa keributan. Kalau kamu mau bawa keributan, masalah kecil jadi besar. Harusnya masalah besar jadi nggak ada, menjadi kecil, kecil jadi tidak ada. Itulah pembawa damai, cirinya begitu. Dan hidupmu akan berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kita kasih karunia-Nya yang besar dalam hidup saudara dan saya. Melalui Allah kita diperdamaikan karena permusuhan. Karena kita mendukung tindakan iblis. Iblis suruh makan, kita makan. Tuhan bilang jangan makan, kita malah dukung iblis. Manusia begitu. Nah, ingat ya, untuk membawa damai itu tidak gampang. Yesus harus mati di kayu salib. Supaya apa, Pak? Memperdamaikan saudara dengan saya kepada Allah. Nah, untuk namanya saya memberitakan kabar perdamaian ini, saya harus salib semua keinginan hidup saya. Kalau saudara ingin namanya berdamai dengan semua sekitar hidup keluarga saudara dan yang saudara suami, ntar istri, keluarga lah pokoknya, kamu harus salibkan daging, emosimu, egoismu, pikiranmu, kamu harus salib. Kalau nggak akan damai keluargamu. Ya nggak gampang saudara membawa damai itu. Yesus harus mati. Nah kalau kamu nggak mau mati, ya paling tidak dagingmu yang dimatikan saudara. Salib. Dan kamu akan lihat keluargamu akan dipulihkan. Seperti tadi kesaksian ibu yang dimana saya bilang dia menyalipkan kesombongannya, dia lihat suaminya kembali. Ya ada satu lagi ibu-ibu dan dia selingkuhi, dia salibkan dagingnya, tanahnya terjual dengan bukan hitungan tahun, bulan, bukan hari.
Gara-gara apa? Kepahitan. Dia mau jual tanahnya 4 tahun gak laku-laku, saudara. Mungkin kalau dipikir, apa hubungannya Pak? Oh, sangat berhubungan. Dari sisi mana Pak? Roh. Ketemu TikTok saya. Ya, diarahkan, kasih pengertian. Ya Pak, saya mau Pak pemberesan. Beresin, didoakan tanahnya. Hitungan hari terjual. Bayangkan 4 tahun gak laku-laku. Setiap transaksi selalu gagal. Udah DP pun gagal berkali-kali. Tapi dengan namanya pemberesan, itulah cara kita mengasihi Allah. Saat kamu mengasihi Allah, ya ada kuasa Tuhan tuh turun. Saat saudara mengasihi Allah, mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, makanya jangan keras kepala, saudara. Ada orang-orang begitu takut, ngapain sih hidup takut-takut amat ya? Ini di sini aja ada yang cerita sama saya. Pak, saya udah lama Pak mau menghubungi Bapak, itu nggak tahu berapa banyak orang kayak begitu. Saya bingung sebenarnya. Yang ngomong tuh bukan 1-2 orang, saudara. Kenapa? Takut, ada yang takut sama saya, ada yang sungkan, ada yang gini. Dia bilang bodoh, saya bilang ngomong cerita, tau pulih kan cepet makin bagus, malah ditahan-tahan. Ya, ada yang nangis, ada yang bersyukur, ada yang kenal Tuhan, ada yang macam-macam. Kenapa? Dengerin, orang Kristen, saya begini bukan mau saya loh. Saya begini itu disuruh Tuhan tahun 2022 kali ya, atau 2023 saya lupa. Disuruh Tuhan, sebenarnya saya enggak mau. Ya karena biar orang lain aja lah yang khotbah, ngapain sih saya gitu. Saya nggak terlalu suka. Kayak gini-gini tuh sebenarnya nggak terlalu suka. Ya tapi karena Tuhan itu harus kita kasihi, kita ikuti, dan ternyata memberkati banyak orang, dan tidak sedikit orang yang sakit sembuh, ada yang lumpuh saya doain pernah berjalan, katanya ya, kesaksiannya mereka begitu. Ada yang mukanya disembuhin Tuhan, macam-macam, saya juga nggak ngerti. Tuhan dengan media begini aja Tuhan bisa berkarya dengan dahsyat ya. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin saudara ya. Saya salah satunya pastor ya, harus belajar namanya berani, namanya memerdekakan diri sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan kita, dan belajarlah dari hidup baik juga hamba-hamba Tuhan, kita belajar. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa Bapa biar malam hari ini Kau jamah ya. Saudara bisa angkat kedua tangan di rumah ya, nggak usah banyak mikir, saudara angkat aja, tutup mata ya. Kalau saudara hari ini ada hati yang ya sambil merem, nggak usah lihat saya, nggak usah lihat handphonemu taruh aja di lantai, di meja, dengerin suara saya ya. Angkat kedua tanganmu, nggak usah takut. Masa angkat tangan Pak? Angkat aja ya, nggak usah. Angkat tuh artinya kita membuka hati kita di hadapan Allah, bukan di hadapan saya bukan Allah, saya cuma hambanya yang akan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada ya. Sambil tutup matamu ya, kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan melalui khotbah atau saat saudara hari ataupun detik ini juga kamu berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan harus pemberesan, ampuni si A, si B, si C, mungkin keluargamu sendiri, papahmu, mamahmu, orang tuamu, seperti saya kepahitan, dengerin aja suara saya ya saudara, sambil namanya pemberesan ya, beresi. Kenapa? Kamu gak akan tahu berkat Tuhan itu begitu besar kalau kamu mengasihi Allah. Dengan cara bagaimana Pak? Pemberesan. Dan saya percaya bahwa pemberesan itu berkatnya itu besar ya. Kalau Tuhan ingatkan ada si ya, saudara sadar sendiri bahwa saya harus pemberesan dengan si A, si B, si C ya, beresin. Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan, aku memberkati orang itu, berkati B, berkati si C Tuhan. Aku punya kejadian begini Tuhan, dan saya mau malam hari ini ya, saudara berkata-katalah dengan Tuhan. Sebelum saya tutup dengan doa, berkata-katalah, nikmatilah hadirat Allah di dalam kehidupan saudara. Ingat, Dia maha hadir, omnipresent Dia.
Ya kalau saudara hari ini merasakan namanya ataupun saat ini saya berbicara, ya, tiba-tiba kayak ada getaran di kepalamu, ya karena saya ngerasain itu. Itulah kuasa Tuhan sedang mengalir, menjamah pikiranmu, menjamah hatimu. Jangan tahan-tahan. Ya saudara mau manifest dengan nangis, air mata, berlutut, silakan, bebas. Karena pemulihan itu lebih penting dari sekedar mujizat. Karena pemulihan hati, kamu kembali kepada Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah, Rana Masyikara Patakuru Nama Syikara. Mari kuasamu Tuhan, ya Rama Syikora Patakara. Dalam nama Yesus, biarlah semua kepahitan, kemarahan Tuhan remuk malam hari ini. Karena kami harus mengasihi Engkau, Allah yang hidup. Bicara Tuhan, bicara dengan kuat bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka dibebaskan dari hidup dengan ikatan. Yes Tuhan, kutuk kata Tuhan, patahlah dalam nama Yesus. Mari Tuhan jamah sekali lagi Roh Kudus, api-Mu sambar Bapa, pulihkan semua. Thank you Tuhan. Bahkan kalau hatimu pemberesan, hutangmu pun bisa lunas. Bagaimana mungkin Pak? Ya nggak usah mikir mungkin nggak mungkin. Sebab Tuhan itu mengerjakan yang tidak mungkin bagi manusia. Terima kasih ya Tuhan. Tolongi mereka ya, Rana Matakara Nama Syikara Payara. Yes Lord, biarlah kuasa Tuhan mengambil hidupmu, Rana Matakara Payara Tukura Nama Syikara. Ya Rana Masyikara. Jangan keraskan hatimu, Sikara, sebab demi kebaikanmu lah Tuhan mati di salib. Rapatakara Syikara. Ya Rapatakara Nama Syukura Tukura. Mari Tuhan perbarui Bapa roh anak-anak-Mu ini, hidup dengan kuasa-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Bapa tidak akan pernah kalah dengan kejahatan model bagaimanapun, sebab Engkau itu Allah. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah sekali lagi Tuhan, aku minta urapan-Mu turun bagi anak-anak-Mu, dibebaskan dari semua Tuhan tawanan, dakwaan, intimidasi. Thank you Tuhan, ketakutan lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah power of God memenuhi Bapa setiap roh kami dalam nama Yesus. Dan aku mau meteraikan Tuhan tubuh, jiwa dan roh anak-anak-Mu saat ini juga. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, aku perkatakan sembuhlah yang mendengarnya dalam nama Yesus. Apapun sakitnya, aku berkatakan saat ini juga sembuhlah dalam nama Yesus. Sebab Kau Allah penyembuh. Yes Lord, segala hati yang luka, biarlah Kau pulihkan, memberikan anggur yang baru. Dengan anggur yang baru ya Tuhan, Kau menyegarkan Bapa dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Termeterailah malam hari ini demi nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara yang rindu memberikan persembahan, kalau saudara terbeban ataupun juga saudara ingin menabur, silakan saudara bisa menabur saat saudara rindu memberkati ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.